Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pertemuan ketiga ya anak-anak, yaitu nanti kita akan bahas tentang sistem reproduksi. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang sistem pembelahan sel yang itu ada hubungannya dengan proses gametogenesis. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa itu gametogenesis ya. Nanti ada hubungannya dengan organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, tujuan pelajaran kita kali ini anak-anak ya, nanti yang kalian diharapkan mampu menyebutkan organ-organ penyusun reproduksi sekaligus fungsinya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana proses terjadinya gametogenesis. Dan yang ketiga, bagaimana peristiwa menstruasi itu bisa terjadi pada wanita. Dan yang keempat, bagaimana proses fertilisasi sekaligus pembuahan dan proses pembentukan janin. Selanjutnya anak-anak, nah ini kita sudah masuk sistem reproduksi pada laki-laki ya. Apa saja sih organ penyusunnya? Nah, perhatikan. Organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, ini yang pertama ada bulat seperti telur namanya testis. Testis ini dibungkus oleh kantong ya anak-anak ya. Nah, ini namanya skortum yang berfungsi untuk menghangatkan suhu supaya peristiwa gametogenesis bisa terjadi dengan sempurna. Kembali lagi ke testis. Testis ini merupakan tempat terjadinya spermatogenesis dan di sini terdapat hormon yang namanya hormon testosteron. Keluar dari testis terdapat saluran namanya saluran epididymis. Ini fungsinya adalah untuk pematangan sel sperma. Kemudian dilanjutkan oleh saluran yang menuju pada kantong kemih. Nah, ini namanya saluran vas deferens yang memang fungsinya adalah untuk menyalurkan sel sperma. Keluar dari kantong kemih ada saluran uretra anak ya. Nah, ini saluran uretra ini ada di dalam penis yang fungsinya adalah sebagai alat untuk mengeluarkan urin dan juga sperma. Nah, selain organ yang
penting ini didukung dengan kelenjar-kelenjar yang lain anak-anak. Nah, ini ada namanya kelenjar Cooper yang fungsinya adalah untuk menghasilkan kelenjar yang bersifat basa. Kemudian ada kelenjar prostat yang fungsinya untuk menghasilkan kelenjar yang bersifat asam. Kenapa perlu ada suasana asam dan basa? Ini untuk menetralkan lingkungan sperma. Yang berikutnya ada ini namanya vesicula seminalis. Kira-kira apa fungsinya? Nah, vesicula seminalis ini fungsinya adalah untuk membuat nutrisi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh sel sperma. Nah, sampai sini anak-anak terkait tentang organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang dilanjutkan yang berikutnya. Ini adalah organ penyusun reproduksi pada perempuan ya. Nah, ini ada yang namanya vagina, kemudian ada serviks, ada uterus, dan keluar dari uterus ada namanya saluran tuba Fallopi. Nah, saluran uterus, kantong ini berbentuk seperti kantong anak-anak ya, yang nanti bisa membesar. Nah, tapi pada saat kalian belum melahirkan, belum hamil, itu besarnya hanya sebuah biji pir ya, sebuah pir ya. Nah, itu ya. Nah, kecil sekali, tapi ini bisa mengembang anak-anak. Kemudian di sini tadi ada dua saluran yang keluar, namanya saluran oviduct yang fungsinya untuk tempat fertilisasi atau pembuahan. Kemudian dilanjutkan ada vibrae dan di ujungnya ada yang bernama ovarium. Nah, berikutnya anak-anak, ini peristiwa gametogenesis ya. Nah, apa sih peristiwa gametogenesis? Gametogenesis itu adalah peristiwa pembentukan sel kelamin anak-anak. Nah, ini juga dibedakan, ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di mana tadi kira-kira? Terjadi di dalam testis. Nah, di dalam testis itu ada sel-sel epitel yang bernama tubulus seminiferus anak-anak. Nah, disitulah nanti yang akan menghasilkan calon sel sperma yang bernama spermatogonium. Nah, spermatogonium ini memiliki kromosom 2N anak-anak, jadi bersifat diploid. Nah, disinilah nanti yang kemudian akan membelah secara mitosis. Nah, ini ya. Kemudian pada saat terjadi pembelahan mitosis, kemudian nanti akan dihasilkan anakan yang disebut dengan spermatosit primer. Karena pembelahannya mitosis, maka spermatosit primer ini memiliki kromosom yang sama, yaitu 2N atau bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan berikutnya, yaitu yang disebut dengan meiosis 1, yang nantinya akan menghasilkan spermatosit sekunder yang sama kandungannya 2 kromosom atau 2N. Setelah itu akan dilanjutkan pembelahan meiosis kedua yang akan menghasilkan spermatosit ya. Spermatosit kemudian mengalami diferensiasi sehingga disebut spermatozoa. Nah, ini anak-anak peristiwa spermatogenesis. Kapan spermatogenesis itu terjadi? Spermatogenesis ini terjadi pada saat orang laki-laki menjelang akil balik. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa oogenesis. Nah, apa itu peristiwa oogenesis anak-anak? Peristiwa oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur atau ovum. Nah, ini peristiwa oogenesis ini anak-anak berbeda ya dengan peristiwa spermatogenesis. Bedanya banyak sekali. Yang pertama hasil pembelahan akhir, yang kedua proses pembelahannya. Nah, kenapa? Karena peristiwa oogenesis ini terjadi pada saat perempuan itu masih dalam bentuk janin atau dalam bentuk fetus yang masih di dalam kandungan seorang ibu. Jadi masih di dalam kandungan seorang ibu yang namanya ovarium, di dalamnya itu sudah mulai ada pembentukan yang namanya oogonium ya, bakal sel telur. Nah, oogonium ini sama ya, yaitu mempunyai 2 kromosom. Nah, ini kemudian membelah secara mitosis, di mana pembelahannya terjadi di dalam fetus ya, di dalam ovarium fetus ya.
sehingga menghasilkan oosit primer. Nah, ini anak-anak sampai bayi itu menjelang lahir, pembelahannya terhenti sampai di sini ya. Nah, setelah bayi itu dilahirkan, oosit ini masih dalam bentuk oosit primer ya. Nah, kira-kira jumlahnya itu 2 juta lebih ya. Nah, namun setiap hari mengalami kematian sel-selnya sehingga tinggal 400 ribuan. Nah, dan pembelahan itu baru akan dilanjutkan kembali ya, meiosis 1 yang nanti akan menjadi oosit sekunder ini menjelang akhir balik, dan kemudian dilanjutkan pembelahan meiosis kedua sampai membentuk ootit. Namun hasil pembelahannya tidak menjadi 4 anak-anak sebagaimana pada sperma. Nah, pada ogonium pembelahan yang terjadi ya, hasil akhirnya dari meiosis 2 itu betul menjadi 4, tapi ootitnya menjadi badan polar yang ketiga ini ya. Jadi tidak bisa berkembang, namun hanya satu yang berkembang menjadi ovum. Nah, inilah anak-anak mengapa perempuan itu lebih sedikit menghasilkan sel telur daripada laki-laki yang banyak menghasilkan sperma. Nah, kira-kira paham ya perbedaannya? Kemudian dilanjutkan siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini biasanya terjadi pada perempuan. Namun, bagi anak laki-laki juga penting. Kenapa? Karena punya adik perempuan, punya kakak perempuan, dan tentu nanti juga punya istri perempuan ya, anak-anak. Nah, bagaimana siklus menstruasi itu bisa terjadi? Nah, ini perhatikan ya, ada gambar seperti gunung. Nah, ini ibaratnya lapisan dalam rahim kita ya, pembuluh darah yang terbentuk di dalam rahim kita. Yang bulat-bulat ini adalah calon telur ya, telur. Kemudian nah ada ini adalah hormon yang beraktivitas di dalam proses menstruasi. Nah, yang pertama Bu Dewi awali tentang proses menstruasi anak-anak. Nah, misalkan ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Nah, di sini seperti gunung turun. Nah, ini adalah peristiwa meluruhnya dinding rahim, yaitu peristiwa melepasnya pembuluh-pembuluh darah dari rahim perempuan sehingga ada darah yang keluar. Nah, itu yang disebut dengan menstruasi. Kenapa menstruasi ini bisa terjadi? Karena adanya penurunan hormon progesteron dan estrogen. Nah, pada saat menstruasi ini, ya, ini juga terdapat namanya kelenjar pituitari yang nanti akan memicu terbentuknya FSH, yaitu hormon follicle stimulating. Nah, terbentuknya follicle stimulating hormone ini akan memicu berkembangnya folikel. Nah, ini anak-anak ya, berkembangnya folikel. Nah, ini ketika folikel sudah terbentuk, maka folikel ini akan memicu terbentuknya hormon estrogen dan progesteron. Sehingga ketika folikel sudah memadat, menstruasi selesai, ya, kemudian ini juga mengalami penegaran kembali. Kenapa? Karena estrogen dan progesteron meningkat yang dipicu oleh folikel tadi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari menebalnya dinding rahim ini? Fungsinya adalah untuk menjadi tempat tumbuhnya janin. Nah, ini anak-anak sudah disiapkan ya, subhanallah, Allah menciptakan sekaligus menyempurnakan apa yang akan dibutuhkan oleh janin. Nah, pada saat dinding rahim menebal, nah ini anak-anak, ini estrogen meningkat, ya, progesteron meningkat, maka akan memicu terbentuknya hormon LH. Nah, ini anak-anak ya, hormon LH. Untuk apa kira-kira hormon LH? Hormon LH ini fungsinya adalah untuk meningkatkan terjadinya ovulasi atau melepasnya sel telur dari ovarium. Nah, ini anak-anak ya. Jadi hormon LH itu fungsinya adalah untuk melepaskan ovarium dari sel telur. Setelah sel telur ini melepas dari ovarium, maka ini akan jalan-jalan menuju oviduct anak-anak. Nah, kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur ini bersama sperma melebur, terbentuklah namanya zigot.
Tapi bagaimana ketika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan? Yang terjadi adalah ini akan menjadi korpus luteum. Jadi folikelnya ini akan menjadi korpus luteum yang nantinya akan memberikan sinyal untuk menurunkan terbentuknya hormon estrogen dan progesteron sehingga terjadi menstruasi kembali. Nah, inilah anak-anak siklus menstruasi. Ya, ini adalah tanggal-tanggalnya ketika kita kapan masa subur, kapan kita masa menstruasi. Nah, ini anak-anak. Selanjutnya, nah, tadi sudah disampaikan pada siklus menstruasi ketika terjadi ovulasi. Nah, ini anak ya. Ovulasi itu adalah peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Ini ovarium, kemudian sel telur dilepas menuju ke oviduct. Nah, disinilah ya, ini sel telur yang terlepas, kemudian jalan-jalan ke oviduct, nanti di sini ketemu sperma. Nah, ini kemudian membelah menjadi zigot. Nah, anak ya, ini jadi zigot. Nah, terus kemudian terus menjadi mengalami pembelahan 2, 4 dan seterusnya sampai kemudian menuju ke uterus. Nah, disinilah akan menempel zigot itu atau sudah membelah ya, zigot yang sudah membelah, sehingga ini disebut dengan implantasi. Nah, ketika rahimnya bagus, cocok, nah zigot ini akan terus tumbuh berkembang sampai nanti menjadi bayi yang akan dilahirkan. Anak-anak, nah ketika kita sudah mengetahui zigot yang sudah menempel pada rahim sampai tumbuh kembang jadi janin, nah disinilah bagaimana perkembangan janin itu. Nah, ini anak-anak ya, pada bulan pertama ya, ini ada jantung ya, kemudian ada sel-sel calon tulang belakang, kemudian kepala, tulang ekor, ini sudah terbentuk anak-anak, sudah ada. Nah, kemudian pada bulan kedua mengalami perkembangan. Nah, sampai bulan ketiga ini hampir sempurna, sehingga pada tribulan pertama ini anak-anak ya, ini seorang yang hamil itu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Kenapa? Karena janin sangat rentan terhadap lingkungan luar. Kemudian tribulan kedua yaitu 4, 5 sampai 6 bulan ini bayi sudah sempurna, tinggal mengalami perkembangan yang lebih baik. Sampai tribulan ketiga kemudian itu mengalami pertumbuhan terus sehingga beratnya lebih besar, yang semula hanya semulanya hanya berapa mili ya, baik panjangnya maupun beratnya, sampai nanti akan dilahirkan itu beratnya menjadi 2 sampai 3 lebih kilogram.